Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-58 Harian Kompas, keluarga dan karyawan mengunjungi makam pendiri Kompas Gramedia, almarhum Yaakob Utama dan PK Oyong. Ziarah makam ini dimulai dengan mengunjungi makam Yaakob Utama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta sejak pukul 6:30 pagi. Keluarga dan manajemen Harian Kompas mengenang jasa-jasa Yaakob Utama yang mendirikan Harian Kompas bersama PK Oyong. Mereka berharap agar nilai-nilai yang diturunkan para pendiri bisa lestari di tengah kemajuan pesat teknologi. Selanjutnya rombongan menuju ke TPU Tanah Kusir untuk berziarah ke makam PK Oyong. Saudara, tanggal 28 Juni 2023 hari ini, Harian Kompas merayakan hari ulang tahunnya yang ke-58. Tema yang diangkat Harian Kompas pada momen istimewa kali ini adalah manusia dan teknologi, menyatukan teknologi dan hati. Tema ini tampaknya begitu relevan menyimak perkembangan terkini di tengah masyarakat, bukan saja di Indonesia tapi dunia. Nah, kita akan segera berbincang dengan pemimpin redaksi Harian Kompas, Suta Dharma Saputra, dan juga Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas, Novi Estianto. Kita akan berbincang soal HUT ke-58 Kompas. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Suta, Mas Novi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Jaketnya bagus. Setiap tahun jaketnya keren gitu. Nanti ada satu buat Mas Bayu. Oh. Terima kasih. Biasanya kalau sudah sedang siaran begini ini terwujud. Amin. Selamat ulang tahun Harian Kompas, Mas Suta dan juga Mas Novi dan seluruh jajaran di Harian Kompas. Kita mau ngobrol soal temanya menarik nih. Hari ini kalau semua yang berlangganan Kompas masih setia, temanya diturunkan betul di dalam, ini edisi khusus ya, maksud saya, akan mengangkat soal teknologi dan manusia yang kemudian disambung menyatukan teknologi dan hati. Kenapa sampai ini memang pasti sekarang kita lagi bicara nih, kita tadi bicara sebelum masuk dan ngobrol. Ini sebentar lagi nggak ada Bayu Sutiono, Timothy Margung, semua udah dalam bentuk AI atau apa segala macam. Kenapa Mas Suta ini menjadi perhatian di ulang tahun kali ini? Ya, kenapa temanya menyatukan teknologi ya dengan hati? Karena kita tahu teknologi itu kan sebetulnya membantu kehidupan manusia ya. Ya. Tetapi ada yang mengatakan kan teknologi juga seperti ibarat pisau bermata dua. Tergantung teknologi itu digunakan apakah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi kalau salah atau tidak bijaksana digunakan, dia justru bisa membinasakan manusia. Oleh karena itu, disitulah perlu adanya hati. Bagaimana teknologi itu justru digunakan untuk kemanusiaan, menciptakan keadilan, atau tata kelola di dunia ini yang jauh lebih baik. Memang nggak mudah, Mas Bayu, bahwa apalagi sekarang kita tahu ada perkembangan teknologi yang sedemikian maju ya, termasuk kecerdasan artifisial. Iya. Teknologi kecerdasan artifisial itu kan membuat teknologi seakan-akan dia mampu melakukan yang biasanya dilakukan oleh manusia yang membutuhkan kecerdasan. Iya. Dia bisa membaca bahasa dan yang lain-lain. Menjadi pertanyaan di mana peran manusia? Betul. Ternyata di titik itunya itu kita. Tidak semua peran manusia bisa digantikan oleh teknologi. Oh, iya. Manusia punya emosi, manusia punya empati. Disitulah bagaimana sehingga teknologi itu bisa digunakan justru untuk kemanusiaan. Tanpa ada manusia yang punya hati, teknologi itu justru bisa digunakan dengan semena-mena. Nah, khusus untuk teknologi informasi, kita juga yang terkena saat ini. Teknologi informasi kan sedemikian besar, sedemikian pesat lonjakannya, sehingga semua orang bisa membuat konten. Salah satu yang dikatakan efek dari kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat di teknologi komunikasi adalah munculnya hoax yang lebih banyak dan lebih cepat. Informasi cepat betul sampai kepada publik. Tinggal baik benarnya, faktualnya, mungkin disitulah peran media seperti Harian Kompas berada gitu ya. Nanti kita sambung sedikit ya, Mas Suta. Mas Novi, ini semua menjadi pertanyaan dan sampai sekarang saya rasa masih menjadi diskusi yang panjang, belum benar-benar begitu ada solusi yang seperti apa sih bisnis, dari sisi bisnis sebuah media itu akan bergerak. Jangankan di teknologi kecerdasan artifisial atau AI ini, waktu
digital saja mulai menggantikan, media ini termasuk yang sedang berpikir keras sampai saat ini bagaimana berpindah ke era digital yang konvensional semua termasuk televisi. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan harian Kompas untuk bergerak ke arah teknologi yang bergerak dengan cepat ini? Ya. Mas Nov? Ya Mas Bayu, yang pasti kita merespon terkait dengan perkembangan teknologi. Iya. Terutama kalau kita bicara tahun lalu, kita hadir juga di sini terkait dengan kita merilis produk NFT. Betul. Apa NFT itu menjadi part dari perpanjangan atau ekstensia dari produk jurnalistik. Karena kita melihat kekayaan arsip Kompas itu luar biasa. Dan bagaimana kekayaan arsip itu bisa dinikmati oleh audiens. Dan tahun ini kita tetap akan melanjutkan inisiatif itu. Iya. Karena kita melihat market untuk NFT dan blockchain, walaupun situasinya selalu berubah, tapi itu adalah bagian dari kita merespon soal perkembangan teknologi di luar. Nggak habis-habis tuh koleksinya Betul muncul terus, koleksi baru. Dan kreator dan komunitas itu menjadi part yang hari ini Kompas juga terus engage dengan mereka. Karena itu bagian dari sebuah sustainability dari sebuah produk. Iya. Dan di sisi lain kita juga sadar produk jurnalistik juga harus menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, dan kita melihat bahwa Kompas ID sebagai sebuah portal harian Kompas yang dikembangkan hari ini juga kita terus dorong dengan berbagai macam inisiatif konten yang di-lead oleh Mas Suta dan tim editorial, sehingga ya audiens atau user bisa menikmati sebuah konten yang berkualitas dan berbasis dengan data. Oke. Karena zaman sekarang saya itu adalah generasi yang masih sangat menikmati membalik-balik kertas koran dan dengar bunyinya gitu ya. Tapi mungkin anak-anak saya sudah di Kompas ID sekarang mereka. Nah, hal-hal semacam ini maksudnya bagaimana sejauh ini juga apakah sudah dilihat, maksudnya sangat lama berkarir juga di harian Kompas, sudah cukup berhasilkah harian Kompas ini, saya menyebutnya apa ya, membangun jembatan generasi itu, sehingga kemudian Kompas itu tetap ada di hati para rakyat Indonesia menurut saya, karena itu begitu pentingnya kita membaca harian Kompas untuk saat ini adalah mengecek kebenaran sebuah informasi, ini hoax atau bukan. Kalau sudah ada di harian Kompas, Kompas ID, itu adalah fakta, kan kira-kira begitu. Nah, puji syukur Mas Bayu. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh ditanyakan Mas Bayu ya, puji syukur sepertinya kita sudah bisa melakukan transformasi dan membangun jembatan itu. Iya. Jadi kalau kita melihatnya justru teknologi itu jangan kita anti terhadap teknologi ya. Koran itu kan sebuah teknologi juga, televisi juga teknologi, Iya. digitalisasi itu juga teknologi. Yang terpenting itu adalah substansinya gitu. Apa yang kita deliver melalui teknologi itu. Nah, itu yang kita coba lakukan. Dulu Kompas mendeliver jurnalistik, good journalismnya di koran. Ya. Kemudian kita ada kompas.com dan yang lain-lain, ada TV. Nah, ternyata perkembangan teknologi sekarang yang sedemikian banyak hoax dan yang lain-lain, kemudian perkembangan zaman begitu cepat, perkembangan teknologi begitu cepat, ternyata justru banyak orang yang membutuhkan informasi lebih dalam seharusnya sekarang ini. Iya. Nah, disitulah kita menggunakan sekarang orang bisa membaca melalui koran, silahkan. Orang bisa membaca melalui e-paper juga silahkan di kompas.id, atau dia membaca melalui aplikasi, silahkan. Bahkan kalau di sini sahabat Kompas TV ya, kalau menggunakan aplikasi kompas.id, kita juga sudah menggunakan AI. Contoh text to speech. Semua artikel kita itu dipencet salah satu tombolnya udah ada yang membacakan. Itu yang membacakan itu dia. Itu kan harusnya bagian saya yang baca. Enggak, Mas Bayu membacakan khusus yang sangat spesifik pasti. Yang butuh interaksi dan yang lain-lain. Kalau hanya yang membacakan itu bisa digunakan oleh robot. Karena kita meyakini Mas Bayu lebih hebat dari robot, jauh. Jadi manusia itu harus melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Disinilah tema harian Kompas terasa begitu ya. Teknologi dan hati. Hatinya ini nggak bisa digantikan. Nggak bisa, tidak bisa diganti. Satu lagi di Kompas ID juga sekarang seluruh artikelnya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu juga sudah menggunakan artificial intelligence. Kalau dulu cuma ada 7 artikel di English version kan, sekarang seluruh konten di Kompas ID itu 100 lebih artikel menggunakan
OpenAI, Microsoft Azure OpenAI dan Google Translate AI. Iya. Nah, cuma ini ada pernyataan yang bagus dari salah satu profesor, dia anggota Dewan Pulitzer juga ya. Justru dia mengatakan jurnalisme mencerahkan justru menjadi penting di era sekarang. Kenapa? Ada standar profesional yang tinggi dengan komitmen untuk melayani publik, memberikan informasi yang betul-betul faktual, kemudian juga didasarkan dengan liputan yang mendalam, kemudian dengan data-data yang akurat, dan komitmen untuk membangun keadilan sosial. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan oleh mesin, Mas Bayu. Jadi mesin jurnalisme hanya melakukannya, tetapi tujuan dari si mesin atau teknologi ini tetap harus ada yang menyetirnya. Siapa, mau menuju kemananya. Justru teknologi membantu, sebetulnya membantu kita untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik yang semacam itu ke depan. Ya, oke. Nah, saya kembali ke Mas Novi ini. Makin terasa sebetulnya temanya jadi makin menarik. Jangan lupa ya, sekali lagi Harian Kompas hari ini membahas yang kita bahas sebagai permukaannya aja ini kan, Mas Uta sama Mas Novi. Tapi kayaknya Harian Kompas itu saya senangnya tetap punya hatinya adalah walaupun ini sudah digital, sudah ada teknologi, menyentuh para fansnya, die-harder pencinta Kompas dari yang senang sama korannya dan juga kompas.id-nya, itu ini yang saya mau tanya Mas Novi nih. Kenang-kenangannya itu selalu diberikan di setiap tahun, NFT atau apa. Kalau tahun ini ada apa nih yang kemudian bisa jadi kenang-kenangan di ulang tahun ke-58, Mas Nov? Ya Mas Bayu, untuk di ulang tahun ke-58 kita akan merilis merchandise. Jadi betul, merchandise Kompas dan nanti siang di jam 12 kita akan open to public official store Gerai Kompas dan lokasinya ada di BBJ dan artinya di situ sahabat Kompas TV bisa melihat dan memiliki berbagai macam merchandise, kemudian buku-buku yang dirilis oleh Kompas, kemudian mungkin juga ada permainan board game yang sekarang juga cukup dinikmati oleh para baik yang berusia muda maupun ya di kita-kita yang mau bermain dengan permainan yang sifatnya offline. Dan di sisi lain, tadi Mas Bayu sempat mengatakan bahwa kertas koran ini menjadi sebuah hal yang terus menjadi sebuah nostalgia dan menjadi sebuah konten yang terus kita nikmati. Kita menghadirkan parade teka-teki silang. Jadi di hari Minggu kemarin kita menghadirkan tetes jumbo, Mas. Kemudian satu halaman full. Saya dan beberapa teman, percaya atau enggak nih Mas Uta sama Mas Novi, adalah kalau ke toko buku Gramedia saya cari edisi tetes terbaru loh. Itu masih menarik untuk kita kerjakan. Buku yang paling laris ya? Betul, itu salah satu buku terbitan dari penerbit buku Kompas yang paling laris di toko buku Gramedia. Dan kita di ulang tahun Kompas ini menghadirkan tetes jumbo dari hari Minggu, kemudian selama 1 minggu full kita menghadirkan series TTS. Harapannya itu menjadi sebuah cara untuk kita berinteraksi dan terus mengasah kemampuan kita dengan mengisi di TTS di Harian Kompas. Oke, nah rangkaian kegiatan seperti ini Mas Uta, itu yang menurut saya sentuhan-sentuhan seperti ini tuh tidak akan tergantikan begitu ya. Mungkin di etalasenya nanti semua teknologi yang mengambil alih, tapi bertemu dengan orang-orang di belakang layar, menghubungkan mereka dengan kedekatannya dengan Harian Kompas, bahkan dengan event, dengan merchandise, ini tuh juga inilah dengan hati itu, Mas Uta. Ya, nah juga yang terpenting Mas Bayu, Mas Novi ya, kita hari ini juga meluncurkan logo ya, logo Kompas, Amanat Hati Nurani Rakyat, tapi kemudian ada simbol prisma kuning ini, melingkari .id. Itu sebetulnya komitmen kita untuk di era kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, Kompas mencoba menghadirkan dengan mendorong menyatukan hati dengan teknologi itu. Saya sambil meminta mungkin bisa mengambil sedikit kamera logo yang agak di tengah ini. Jadi Kompas seperti yang kita lihat biasanya logo Kompas Amanat Hati Nurani Rakyat. Nah ada logo kuningnya. Nah ini di jari saya. Mungkin nanti bisa agak lebih besar lagi untuk diambil. Nah yang ini agak kecil. Jadi, kenapa ini logonya? Sebetulnya itu birunya itu Kompas kan royal blue ya, melambangkan kredibilitas,
kemudian juga adaptif terhadap teknologi, Royal Blue itu. Makanya Kompas selalu mengikuti perkembangan teknologi mulai dari dulu. Kita pertama menginisiasi ada kompas.com dan yang lain-lain. Iya. Kemudian kuning itu Royal Gold. Kita juga menyongsong tahun emas, Indonesia emas, dan kita ingin mendorong komitmen untuk melakukan jurnalisme mencerahkan yang bukan saja menyajikan informasi, Iya. tapi juga pengetahuan, dan di atasnya lagi adalah pemahaman atau wisdom untuk memahami persoalan dan mengambil keputusan Wah, berdasarkan oke. data dan liputan-liputan mendalam yang berdasarkan fakta dan analisis yang objektif. Nah, itu yang sebetulnya komitmen kita. Nah, itu bukan lingkaran tapi prisma. Kenapa prisma? Karena prisma itu 8 arah. Ya. Karena Kompas Mata angin. dipesan oleh Bung Karno sebagai penunjuk arah, Ya. 8 mata angin. Tetapi juga ini atas masukan berbagai macam pihak, informasi yang disampaikan oleh Kompas kaya akan pengetahuan. Nah, Oke. prisma itu digambarkan sebagai adalah prisma pengetahuan. Oke. Jadi kurang lebih itulah komitmen kita Ya. di ulang tahun yang ke-58 ini untuk memberi lebih Ya. kepada audiens atau pelanggan Kompas Ini atau dia ya, seluruh logo ini dan ada audiens. ada prisma bukan lingkaran. Prisma. Kuning ini yang barusan dijelaskan oleh Mas Uta. Dan ini akan menjadi logo baru atau hanya untuk sepanjang ulang tahun ini saja? logo baru, Oh, logo baru. baru. Jadi ini akan menjadi khususnya di kompas.id ya. ya di kompas.id. Cara baru Kompas untuk melihat teknologi itu, Mas. Ya, dan mengingatkan kita semua bahwa selama ini Kompas tidak menolak teknologi tersebut, terus beradaptasi mengikutinya sambil terus menjaga agar teknologi ini bisa, tentu harapan kita semua diambil positifnya kan, termasuk di dunia media. Kegiatan Mas Bayu mungkin sedikit lagi bahwa jurnalisme mencerahkan itu tidak bisa redaksi sendiri, tetapi diingatkan untuk bekerja sama dengan publik. Oleh karena itu di liputan khusus kali ini pun kita bekerja sama dengan Forum Rektor Mas Bayu dan sahabat Kompas TV ya. Ada 12 rektor yang menulis tentang bagaimana manusia Indonesia harus menghadapi era teknologi. Mulai dari ketua Forum Rektornya, Rektor Unair ya, kemudian ada Profesor Ova yang dari Rektor UGM, Rektor ITB, ada 12 rektor yang di edisi khusus ini juga menyajikan pemikirannya untuk menyiapkan kita menghadapi. Kita juga bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Jadi kemarin diskusi rangkaian yang kita lakukan, kita mengundang ahli-ahli Indonesia, ada yang di India, kemudian ada yang di Jepang kemarin untuk bicara teknologi. Jadi kita sekarang melalui Harian Kompas edisi khusus 58 tahun ini akan mengetahui sebegitu banyaknya sebetulnya orang Indonesia yang sudah memahami teknologi ya. Oke. Kalau kegiatan-kegiatan Mas Novi, apalagi yang mungkin dalam rangkaian 58 tahun ini yang mungkin bisa diikuti juga oleh bukan saja pemirsa setianya, pembaca setia Kompas begitu, tapi juga halayak ramai. Ya, bertepatan dengan bulan ini pasti ulang tahun Jakarta. Ya. Dan di ulang tahun Jakarta kita Kompas bersama LPS mengadakan sebuah kegiatan yang nanti akan kita selenggarakan di tanggal 2 Juli, Mas. Jadi untuk pertama kalinya kita mencoba memberikan sebuah event yang berkualitas di Jakarta, membuat nyaman para pelari. Di tanggal 2 Juli ada Monas LPS Half Marathon. Harapannya ya tentu saja ini bagian dari komitmen Harian Kompas bersama LPS untuk membuat sebuah perubahan di Jakarta. Bagaimana kita membuat sebuah movement bersama terkait dengan ibu kota yang kalau kita bicara situasinya hari ini sangat dinamis dan sangat padat. Dan berlari menjadi salah satu lifestyle yang ternyata ya kembali lagi itu sangat dinanti dan dinikmati oleh masyarakat di Jakarta atau di Jabodetabek. Dan tentu saja ya kita mengundang Mas Bayu juga untuk hadir di berlari bersama Mas Uta dan saya sebagai pelari. Mas Uta juga loh diundang. Itu untuk Mas Bayu di belakang aja. Ya, pokoknya aku temenin nanti Mas. Gitu. Jadi itulah Harian Kompas 58 tahun dengan segala upayanya beradaptasi dengan teknologi dan terus menjalin kegiatan-kegiatan yang ini saya selalu suka, bukan hanya karena saya menjadi keluarga besar dari Kompas,
ada pesan-pesan di setiap kegiatannya gitu. Kalau 58 tahun ini dengan segala yang sudah dipikirkan oleh tim Masuta, tema kali ini teknologi dan manusia, sebetulnya kalau dalam beberapa kalimat saja, apa sih yang ingin disampaikan oleh Harian Kompas pada 58 tahun ini Masuta? Ya, kita mengharapkan sebetulnya di era kemajuan teknologi ini, justru kita sebagai manusia itu justru harus lebih mengoptimalkan ya kemampuan kita sebagai manusia, tetapi kita juga harus menggunakan teknologi justru untuk juga semakin menyejahterakan manusia dan menciptakan keadilan. Gitu. Betul. Dan saya meyakini ini akan terus dijaga oleh Harian Kompas, membimbing kita semua, jangan khawatir, jangan takut bahwa teknologi itu akan ada di sekitar kita, bagaimana kita memanfaatkannya, baik buruknya, semua akan dibahas di Harian Kompas pada hari ini di 58 tahun. Merchandise-nya harus ketemu Mas Novi dan kawan-kawan, kenang-kenangannya silahkan. Saya meyakini Harian Kompas hari ini 58 tahun dengan logo-logo uniknya akan menjadi salah satu koleksi dari ada loh yang koleksi ini Harian Kompas di setiap momen-momen penting, dan mungkin juga menjadi bagian dari kebiasaan Anda. Mas Suta, Mas Novi, terima kasih pesan-pesannya di setiap ulang tahun dalam banget, yang mudah-mudahan kita bisa menerimanya dengan baik. Selamat ulang tahun Harian Kompas yang ke-58 dan panjang umur. Ini penting nih Mas Novi terutama. Murah rezeki, artinya bisnisnya jalan terus di tengah kemajuan teknologi, supaya baik buat kita semua di dalam Harian Kompas maupun juga untuk tentunya terima kasih Mas Bayu kepada semua pendukung mitra Kompas, kemudian pembaca dan semuanya, karena Kompas bisa seperti ini karena pasti dari dukungan semua pihak. Setuju, Mas Suta dan Mas Novi, terima kasih untuk obrolan santai tapi mendalamnya di 58 tahun Harian Kompas. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya tutup dengan greetings dari Wakil Presiden Republik Indonesia.